Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Lancarkan rezekinya dan kebahagiaan untuk teman-teman semua selalu menyertai. Teman-teman sahabat kehidupan, hari ini kami dari sahabat kehidupan akan bercerita tentang tokoh utama dalam kehidupan ini. Siapa? Ya, diri kalian sendiri. Pernah gak sih teman-teman semua suka banget sama film tertentu? Seperti misalkan, kenapa sih kita senang drama Korea atau bisa menghabiskan satu season dalam satu malam? Karena kita suka sama ceritanya, atau kita suka melihat tokohnya berjuang dari awal kisah hidupnya, bertemu dengan konflik demi konflik, proses alur kisahnya dari A sampai Z, jatuh bangunnya, menang kalahnya, plot twistnya, naik turun emosi ketika kita menontonnya, sampai ending ceritanya. Kita suka melihat karakter berkembang. Mereka punya sebuah kisah yang menarik untuk ditonton. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita pun sedang berjalan di sebuah cerita, sebuah panggung yang bernama kehidupan. Ya, ini saat ini bukan di layar kaca, bukan di Netflix, bukan di cerita fiksi fantasi, tapi kisah nyata dalam hidup teman-teman semua yang mendengarkan cerita sahabat kehidupan ini. Dan siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya atau pemeran utamanya ya kita sendiri. Seperti di film-film, hidup ini pun dipenuhi dengan alur yang kompleks menurut saya. Ada tantangannya, pencarian, keputusan, ada titik balik. Sayangnya, banyak dari kita justru berdiri di pinggir panggung, menonton, menunggu, dan berharap ada cerita yang menarik yang tiba-tiba datang ke dalam hidup kalian atau hidup kita. Atau bahkan lebih mirisnya, merasa diri ini tidak layak untuk memiliki cerita yang menarik. Pernah nggak? Coba renungkan. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa diri ini tidak layak punya cerita yang menarik? Merasa sebagai pemeran figuran dalam kehidupan orang lain? Coba kita lihat ke cermin. Seseorang yang berada di cermin itulah tokoh utama dalam hidup kalian, hidup teman-teman semua. Dia yang sedari lahir telah menjalani kehidupan ini dan berjuang sampai di titik ini. Dia punya cerita, punya kisah dan petualangan yang menanti untuk dijalani. Dan seperti sebuah film-film, cerita akan semakin berkembang ketika tokohnya ini bisa bergerak. Maka mulailah berpetualang. Temukan konflik yang perlu kamu hadapi, mimpi yang layak teman-teman kejar, cinta yang ingin kalian perjuangkan, dan luka yang perlu kalian sembuhkan. Tumbuhkan rasa penasaran apa yang akan terjadi pada nasibmu. Buatlah eksperimen pada hidup teman-teman semua sendiri. Apa yang akan terjadi jika berani ambil tantangan baru? Apa yang akan terjadi jika aku keluar dari hubungan ini? Apa yang akan terjadi jika aku berhenti malu akan diriku sendiri? Bagaimana jika aku mulai belajar skill baru? Bagaimana jika aku ajak doi jalan? Bagaimana jika aku cari pertolongan?
akan ada ribuan what if yang terjadi dengan satu langkah untuk membuka cerita. Enggak, ini bukan ngajarin untuk narsis, menganggap orang lain tidak sepenting dirimu. Kamu bukan tokoh utama dalam setiap hidup orang lain. Kalian bukan pusat dunia. Ini adalah tentang menyadari bahwa adalah akumulasi hasil dari keputusan, langkah dan arah hidup teman-teman semua. Apapun jalan hidup yang teman-teman semua pilih, katakan iya pada hidup teman-teman sendiri. Jadi memang kita semua itu harus punya cerita kehidupan. Sama seperti halnya ketika saya membuat sahabat kehidupan, kegiatan ini sebuah keputusan yang perlu banyak dipikirkan karena butuh mental yang kuat, butuh fisik, dan juga banyak hal yang tekanan-tekanan yang akan terjadi. Tapi percaya, yang penting kalian ketika membuat sesuatu, mengambil suatu keputusan, bawa Tuhan dalam hidup kalian, maka keputusan itulah yang terbaik. Jangan pernah takut ketika kalian mengambil satu keputusan. Semua itu normal. Kalau menurut saya itu hal yang normal. Jadi untuk teman-teman semua di luaran sana yang mendengar cerita sahabat kehidupan ini, tetap ambil satu keputusan di mana ketika kalian merasa nyaman, ketika hati kalian merasa tenang, ketika jiwa atau tubuh ini merasa baik-baik saja, artinya apa? Kalian berada dalam keputusan yang benar. Tetapi nih, ini pengalaman pribadi yang selama ini saya lakukan dan saya rasakan bahwa ketika saya melakukan sesuatu apapun itu, ketika hati saya memberontak, berarti ini ada yang salah. Ketika pikiran saya tidak tenang, ini artinya ada yang salah. Dan ini bisa menjadi sebuah hambatan untuk teman-teman semua. Karena kenapa? Ketika kalian melakukan sesuatu dalam hati yang tidak tenang, pikiran yang tidak tenang, maka itu sebenarnya sudah menjadi sebuah pertanda. Itu sudah menjadi sebuah pertanda untuk teman-teman semua. Nah, ketika itu menjadi sebuah pertanda, saran saya adalah jangan lakukan. Memang kita butuh sebuah cerita kehidupan dan kita membutuhkan suatu hal yang membuat kita ini membuat cerita hidup yang berbeda. Tetapi jangan pernah lewatkan hati kalian. Ya, jangan pernah lewatkan hati kalian. Biarkanlah hati kalian ikut serta dalam cerita hidup kalian. Ketika cerita hidup kalian, hati itu ada di sana, saya berani menjaminkan 100% bahwa Tuhan itu ada di sana. Ya, saya berani menjaminkan bahwa 100% ketika kalian melakukan satu keputusan apapun itu, ketika hati kalian tenang, pikiran kalian tenang, 100% Tuhan bersama teman-teman semua. Karena kenapa? Banyak orang di luaran sana yang melakukan tindakan-tindakan, banyak melakukan suatu keputusan-keputusan tidak menggunakan hati, hanya menggunakan logika saja.
logika berpikir yang terkadang hati itu tidak setuju. Nah, itu keputusan yang salah. Jadi integritas itu harus diterapkan. Hati kalian tenang, pikiran kalian tenang, ucapan kalian tenang, dan tingkah laku kalian berada dalam satu garis lurus. Itu menuju ke Tuhan. Jangan sampai hati kalian tidak tenang, pikiran kalian mengambil keputusan yang salah cara berpikir, mulut kalian berucap yang berbeda, tingkah laku yang berbeda juga. Nah, itulah yang sering terjadi. Jadi kebohongan untuk diri sendiri. Ya, kebohongan untuk diri sendiri. Jadi teman-teman semua, dimanapun berada yang mendengar cerita sahabat kehidupan ini, buatlah cerita kehidupan untuk diri kalian sendiri. Jangan terlalu banyak menonton cerita kehidupan orang lain. Buat cerita kehidupan yang menarik, semenarik mungkin. Karena ketika kalian masih sehat, masih diberikan hidup, masih diberikan nafas oleh Tuhan sampai titik akhir cerita hidup kalian, endingnya, buat cerita yang menarik. Karena apa? Ini bisa menjadi sebuah kenangan. Mungkin entah untuk siapapun itu, untuk teman-teman kalian, untuk orang yang tercinta, anak, suami atau istri, atau cucu kalian nanti di kemudian hari. Ini akan menjadi sebuah cerita untuk kalian. Jadi untuk teman-teman, buatlah cerita yang indah untuk dikenang. Saya ulangi sekali lagi, buatlah cerita yang indah untuk dikenang. Demikian cerita sahabat kehidupan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, menjadi sebuah cerita hidup untuk kalian, dan lakukan keputusan ini atas nama Tuhan. Salam sahabat kehidupan.